Nah, berarti problem 8. Problems with the meaning of the verb. Nah, jadi makna itu kita tetap harus mikir makna ya, nggak bisa lepas dari makna. Ini yang saya tulis baru yang I know that you were angry, understand. Oh, ini baru yang benar ini ya yang saya tulis. Ada tiga skill ya. Oke ya. Kalau gitu kita ke skill 25 pakai buku ya Mbak ya? Yes. Pakai buku ya. Oke. Skill 25 ini know when to use the past with the present. Jadi kita bikin kalimat tuh nggak cuman polanya aja yang benar, tapi maknanya juga harus masuk akal ya. Kadang-kadang kan kita kalau satu tenses saja kalimat ternyata nggak harus satu tenses loh, 2 tenses bisa. Jadi like present sama past itu bisa digabungkan asalkan maknanya itu logis ya. Seperti ini, I understand that you were angry. Jadi aku paham, aku sekarang ini paham apa? Bahwa kemarin tuh kamu marah, itu kan bisa ya. Tidak harus selalu yang dipahami nggak selalu hal yang sekarang gitu loh. Terus ini yang benar lagi nih. He says that he did not have time to finish. Dia bilangnya sekarang ya. Dia bilang bahwa waktu itu dia tuh nggak punya waktu untuk menyelesaikan. Ini juga bisa. Menyelesaikan. Sekarang berkatanya, tapi yang dibilang itu hal yang kemarin. Kemarin. Ya. Ini juga. She is where she is today. Dia itu ada di mana dia hari ini. Because karena dia dulunya bekerja keras. Dulunya bekerja keras. Ya, and the things like that. Okay. Nah, tapi kadang-kadang juga harus satu tenses karena maknanya memang semuanya ada di masa lampau. Oke, kayak kita lihat nih yang nomor 3 nih. have a look at page 53 ya. 53 exercise 25. Ini kan, can you read the sentence? When he was a child, he always goes to the circus. Itu nggak logis ya itu ya. Jadi kita ganti nih. Yang mana? When he was a child, he always go. He was a child. Was-nya di masa lalu. When he was a child, he go. Gimana sih, Miss? Mestinya perginya juga di masa lalu gitu ya. Karena berarti when. When. Betul. He always went. Jadi he always goes-nya harus dirubah jadi when. That's number 3 ya. Kemudian yang salah lagi. Number 4 juga salah. Last semester, he read. He read ya. Karena reads pakai S itu kan berarti 1 tambah S ya. Iya. Ini masa sekarang ini mestinya kita rubah jadi read. Nah, kalau nggak pakai S ini malah bisa 2 atau 3 ya. Ini 2 nih. Read. He read. Okay. And then ada yang salah lagi. Number 6 ini salah. Mark studied at the American University when he was. When he was, isnya jadi was. When he was in Washington. Ya. Kemudian salah lagi. Satu lagi yang semuanya ada yang salah. 89 tuh salah, Mbak. 89 salah. So number 8. He put some money in his account when he goes to the bank. He put some money in his account when he went. When he went to the bank. Go-nya jadi when. Makna logisnya ya. Tapi ini kalau jadi ini tuh
put-nya kan tanpa S, berarti lampau gitu kan. Yang ini jadi went. Tapi kalau misalnya mau kita jadikan masa sekarang juga bisa ini. Tapi dua-duanya harus masa sekarang. Jadi he puts pakai S. He puts some money Nah, when sama he goes to when he goes. Nah, kalau gitu bisa. Jadi dia tuh selalu melakukan itu. Berarti kan gitu. Dia selalu menaruh uangnya di rekeningnya uang di ketika bank. dia ke bank gitu ya. Kalau masa sekarang. Nomor 9, number 9. Tom keeps studying hard because he intends Intense. Ya, intended jadi intense ya. Karena masa penyebabnya di masa lalu. Dia tetap studying hard karena dia dulu pengen masuk ke Gantel. Itu kan nggak logis ya. Ya harusnya I-nya ya masa sekarang gitu ya. Oke. Nah, let's go to skill 26. Nih ya. 26 itu adalah use have or had correctly. Gunakan have atau had dengan benar. Jadi has itu masih dihubungkan dengan masa sekarang. Kalau has ya, has verb 3 masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Tapi kalau had verb 3 itu hubungannya dengan fakta di masa lalu. Kalau I guess you understand ya. Kayak kita tadi sudah pernah membahas urutan waktu ya. Urutan waktu antara had verb 3 dan verb 2. Mana yang terjadi dulu, yaitu yang had verb 3. Nah itu, had verb 3 itu dikaitkan dengan masa lalu itu ya. Masa lampau. Iya. Oke. Misalnya kalau di dalam buku itu ada Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Nah, itu berarti sampai sekarang Sue di mana? Nah, sekarang dia masih di Los Angeles. Sekarang masih ya? Iya. Masih sekarang karena has lived itu dikaitkan dengan masa sekarang. Nah, ini adalah contoh kalimat yang benar from skill 26. I have always liked. Aku tuh selalu menyukai. I have always liked the designs that are on the corner. Design yang ada di cover. Cover ya. Cover bukan corner. Cover. Jadi aku tuh mulai sukanya sudah sejak dulu dan sekarang juga masih suka desain yang ada di cover. Oke, so ini have verb 3. Now still gitu ya. Sekarang masih. Now still happen. Nah, yang berikutnya nih, when she purchased the car, she contacted the insurance agent. Ketika dia sudah beli mobil itu, dia ngontak insurance agent. Jadi kalimat ini dikaitkan dengan fakta di masa lalu, yaitu she contacted the insurance agent. Ketika dia sudah membeli mobil itu, dia baru kontak insurance agent. Ini adalah kalimat kaitannya dari masa lalu. Di sini harus verb 2, nggak bisa kalau verb 1 tidak logis, ya. Oke, itu since the new law was passed, ya. Sejak hukum itu kalau sejak itu masih ada kaitannya dengan masa sekarang ya, kalau sejak itu ya. Kalau sejak itu, jadi it has been. Ya, sejak new law was passed, dilalui, it has been difficult to estimate taxes. Diloloskan gitu ya. Jadinya sulit untuk memperkirakan pajak. Oke, mari kita benarkan kalimat-kalimat yang salah. Please have a look at exercise 26. Let's go to number 3. Number 3 itu salah. The students have registered for. Okay. The students have registered for classes before the semester started. The students have registered for classes before the semester is start.
Yang salah ini kalau logikanya ini yang salah yang mana? Yang start. Yang start, oke. Started kan sudah lampau ya, nggak logis kan? Harusnya apa nih? Harusnya sekarang. Sekarang. Jadi Berarti is start atau is starting atau apa ya, Miss? disimpelkan saja. Before the semester Oh, starts. start. Start pakai S. Oh, Jadi student sudah mendaftarkan for classes sebelum semester mulai gitu ya. Logikanya starts step 1 tambah S. Oke, yang salah lagi. Nomor 5 itu salah, number 5. he said that he had finished the typing when you finish the reports. Oh, berarti harusnya sama. He said that he had finished the typing when you had finished the reports. He said that he had finished the typing when you finished the report. Gak usah pakai had ini. Oh, nggak usah pakai. Oh, kenapa nggak pakai, Miss? Karena ini ya, dikurungin ya. He said, terus dibuka kurung, he said. Nah, ketika dia sudah selesai typing, itu kamu sudah selesai menulis. Oh ya, bisa. Pakai had juga bisa sih. Berarti barengan ya. Iya, barengan. Iya, barengan. Betul. Ya, bisa pakai had, bisa. Oke, when you had finished the report. Atau kalau mau di verb 2 semuanya saja juga bisa ya. He said that he finished typing when you finished the report. Ya, oke. Jadi finishnya ini nggak logis karena ini present ya, harusnya. Iya, harusnya pas. Atau lebih lampau dari pas gitu ya. Ya, oke. Number 6, ini juga salah, number 6. The pilgrims just arrived. Jadi have-nya dihapus ya. Iya. Just arrived in the new world in 1612. Nggak perlu ada had ya, arrived, just arrived. Kenapa ya kira-kira? Karena apa ya, Miss? Karena ini fakta di masa lalu, nggak dikaitkan dengan apa-apa. Nggak ada ketika dia sudah nggak ada kaitannya kayak gitu loh. Kalau yang pakai had itu kan berarti ada kaitannya, dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Kalau ini kan ya pokoknya pilgrim itu tiba, arrived in the new world in 1612 ya. Oke. Dan yang salah lagi nomor 9. Last night all the waiters and waitress worked. Nggak pakai have. Sama ya logikanya ya. Nggak ada kaitannya nggak dikaitkan sama kejadian yang lain ya. Ya ini fakta di masa lalu. Jadi tadi malam semua waiter and waitresses itu worked overtime, kerja lembur gitu ya. Ya, oke, so far so good ya. Iya, Miss. Skill 27 nih sekarang nih. Skill 27. Ini adalah use correct tense with will and would. Gunakan tense yang benar untuk will dan would. Jadi kalau will ini rencana masa yang akan datang. Kalau would itu rencana yang masa datang, tapi merencanakannya sudah menceritakan pada waktu itu saja. Gitu ya. Aku ingat bahwa pada waktu itu tuh dia mau begini tapi nggak jadi kejadian, nggak pakai would. Rencana disusunnya di masa lalu dan nggak kejadian. Kalau would itu, kalau will masih mungkin terjadi. Ini kan contohnya will semua ya. I think that I will leave tomorrow, logis ya. I think, mikirnya di masa sekarang. Besok tuh aku mau berangkat gitu kan. I will leave tomorrow. I think I will leave tomorrow. Nah, terus I know that I will go if I can afford it. Aku tahu bahwa aku akan pergi jika aku bisa
I can afford it. Aku kuat untuk bayar. Logis maknanya ya, logis ya. Yeah. Nah, yang berikutnya nih, students will often study in the library before they go to classes or before they go home. Ini juga logis. Student itu akan belajar di library sebelum mereka masuk kelas atau sebelum mereka pulang. Semuanya pada masa present. Yang buruk nggak ada contohnya nih yang benar ya. Nah, coba kita ke exercise 27 ya. Yang salah number 3 and number 4 itu salah. Coba kita benarkan. Paul did not say when he will finish the project. Paul didn't say when he would. When he would finish the project, ya. Paul itu kan nggak bilangnya udah lampau gitu ya, nggak bilangnya udah lampau, iya kan? Nah, yang apa yang dia bilang kan mestinya lampau juga, gitu ya. When he would finish the project. Yeah. Yeah. Number 4 itu juga salah. Jack doubts that he would have time to finish the project. Jack doubted. Doubted, yeah. Jake doubted that he would have time to finish the project. Jadi kalau kita lampaukan doubted, kalau dipresentkan semua bisa nggak ini? Jack doubts that he will have time to finish the project. Will have time. Ragu-ragunya masa sekarang, terus dia nggak tahu, yang dia nggak tahu itu masa depan. What do you think? Bisa nggak kalau present semua? Bisa ya? Nah, bisa. Jadi ini bisa, ini mau kita paskan. Jadi doubted sama he would have bisa. Mau kita presentkan. Jack doubts that he will have time. Ini juga bisa. Tapi kalau dicampur tense-nya nggak bisa ya, karena jadi nggak logis ya. Iya. Kadang-kadang tense itu bisa dicampur, kadang-kadang nggak bisa dicampur, tergantung makna kelogisannya. Nomor 6 itu juga salah. Nomor 6. Number 6. The police officer indicated that he would write a ticket if he has the time. The police officer indicated that he would write a ticket if he had. If he had the time, betul. Jadi police officer tuh kelihatannya gitu kan, indicated ya, kelihatannya dia tuh akan nulis tiket kalau dia had time, punya waktunya di masa lalu juga ya. Karena kalau dia tuh kelihatannya mau nulis, tapi kok punya waktunya kok di masa sekarang kan nggak, kayak ini ya, kayak nggak logis gitu ya, melompat waktunya. Nomor 8 itu salah juga. He told me that he thought he would get the job in spite. He would. Yeah, he would get the job. Yeah, he told me. Kalau ini harus lampau ini ya, nggak bisa present. Yeah. Me that he thinks, nggak bisa. Karena menceritakan itu lampau kan logikanya ya. Yeah. Okay, last ini nomor 9 juga salah ini. The executive vice president emphasizes that the conferences that the board will not change its position. The executive vice president emphasized. Emphasized bisa. Ini lampau semua ya, jadi emphasized itu bisa. Jadi dia menekankan bahwa board itu tidak akan merubah posisinya. Emphasized ya. Dipresentkan semua juga bisa nih. Emphasizes that. Will not change. Bisa nggak sih? Bisa sih, menurut saya bisa. Will not change. Will not change ya, will not change its position, bisa. Jadi kejadiannya sekarang gitu. Ya. Nah ini bisa. Nah yang lainnya sudah betul. Oke. Mungkin itu dulu ya Mbak ya untuk hari ini ya.